Di dalam surat Ghafir ayat 60 Bapak Ibu, di situ dikatakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka akan kuperkenankan bagimu. Ini janji Allah nih Bapak Ibu, kalau kita berdoa sama Allah, Allah perkenankan doa kita. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, justru dianggap Allah orang yang tidak mau berdoa itu berarti orang sombong, Pak. Maka akan kumasukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi dari sini Bu, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Kalau tidak mau kalian berdoa, kata Allah, berarti kalian sombong, aku masukkan ke dalam neraka. Rasulullah Bapak Ibu kalau melihat ada sahabatnya habis sholat langsung keluar, Pak, itu ditanya nanti sama Rasulullah, Pak, tidak ada kebutuhan kau sama Allah, Pak. Karena ada sahabat waktu itu Bu yang namanya Abu Dujana. Begitu Rasulullah selesai sholat subuh, tengok dia langsung berdiri, Pak, pergi. Karena sudah beberapa hari dipanggil Rasulullah, Abu Dujana, kau tidak ada kebutuhan sama Allah. Dijawab oleh Abu Dujana, aku itu bertetangga dengan seorang laki-laki munafik ya Rasulullah. Jadi aku selalu pulang cepat itu karena tetangga aku ini punya pohon kurma yang sebagian buahnya itu mengarah ke halamanku. Aku dan keluarga aku itu sering kelaparan ya Rasulullah. Dan aku takut kalau aku lambat pulang subuh, anakku yang lapar bangun, begitu dia lihat ada kurma tetanggaku jatuh, dimakannya nanti. Bagaimana pertanggungjawabanku di sisi Allah? Rupanya takut itu dia, Pak. Hari itu aku lambat pulang ya Rasulullah. Begitu aku pun sampai di rumah, aku melihat anakku yang lapar sedang memakan kurma tetanggaku itu. Langsung aku peluk, aku katakan, muntahkan nak. Dimuntahkanlah oleh anakku itu ya Rasulullah. Nah begitulah sahabat takutnya, Pak. Asal kurma sebiji takut dia dimakan oleh anaknya. Kalau kita tuh kita bilang ala anak-anak apa pula salahnya gitu, Pak. Tapi kalau bagi sahabat enggak, Pak, fatal menurut mereka walaupun sedikit itu makan barang orang. Mendengar itu menangislah Rasulullah, Bu. Ternyata dahsyat ketauhidan sahabat ini. Jadi dia cepat keluar dari masjid subuh itu. Biasanya Pak, kalau jatuh kurma tetangga itu di halaman dia, buru-buru dia kumpulkan, diantarkannya balik ke rumah orang itu. Jadi itu yang ditakutkan dia, temakan dia nanti barang orang. Oh ini kurang dengar ya Pak. Makan nanti yang bukan hak dia. Nah, itu alasan yang tepat untuk dia keluar dari masjid, Pak. Jadi bukan karena dia tidak mau berdoa kepada Allah, tetapi karena dia takut termakan buah kurma itu oleh anaknya. Namun timbul pertanyaan Bapak Ibu, Allah nyuruh kita berdoa. Kalau tidak berdoa kita sombong. Tapi rasanya, kata sebagian umat Islam, banyak doa kami ini yang tidak ada dikabulkan. Disuruh orang coba tambah sholat duha, ada tambahlah sholat duha, tidak juga dikabulkan doa. Udah pakai zikir, udah pakai solawat, udah pakai dibantulah puasa sunnah. Tapi ngapa doa kita ini kok seolah-olah tidak dikabulkan oleh Allah? Banyak orang alami itu Bapak. Sampai dia rajin sholat, awak kata doa orang tua ke anak tidak terdinding Ustaz. Tapi awak mendoakan anak tetap juga macam itu. Kadang saya hibur, anak Nabi Nuh pun macam itu, kata saya. Karena itu lagi Pak, karena kan kita tidak tahu apa penyebab dia, kecuali lama dia bercerita sama kita, baru kita tahu nanti penyebabnya. Karena anak Nabi Nuh durhaka juga Pak. Istri saya doakan tetap juga jahat Ustaz. Istri Nabi Lut jahat juga, istri Nabi Nuh jahat juga. Itu kalau versi menjawab menyenangkan hati orang tuh Pak. Nanti tersinggung dia. Jadi banyak sekarang problemnya itu Bu ya, orang kok makin sholat makin tidak tenang jiwanya, makin risau hatinya. Katanya zikir menenangkan jiwa, tapi akhirnya zikir tidak lagi menenangkan jiwa. Apa penyebab yang pertama itu Pak? Ingat di saat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah
ditanya oleh rahib Yahudi, wahai Ali, apa yang menyebabkan pintu langit itu terkunci? Maksudnya itu amal ni tak naik ke langit, doa-doa tak sampai ke langit. Jawaban Ali singkat saja Pak, asyirku billah, syirik kepada Allah. Bapak ibu memang tak akan ada menyembah batu, menyembah pohon. Tapi jangankan itu lagi Pak, kita ini ya, Nabi Musa aja pernah kena Pak. Nabi Musa sakit, berdoalah beliau kepada Allah, ya Allah, aku sakit, engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Dijawab oleh Allah, wahai Musa, ambil akar tumbuhan itu. Nah, disuruh ambil akar tumbuhan Pak. Disebutkan akarnya apa Bu? Kalau disebutkan bisa. Ambil akar tumbuhan itu, Musa rebus, minum airnya. Diambillah oleh Nabi Musa Bu. Diambil, direbus, diminum airnya Pak. Dengan izin Allah sembuhlah Nabi Musa. Beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit yang sama. Diambilnya lah akar tumbuhan itu, direbusnya, diminumnya Pak, tidak sembuh lagi. Bertanyalah Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit yang sama, minum obat yang sama, dulu sembuh sekarang tidak? Kata Allah, kalau dulu kau mintanya sama aku Musa, kalau sekarang kau menganggap akar itu yang menyembuhkanmu. Nabi bisa kena Pak. Dengar kawan cerita agak sakit dada aku nih Bang, minum tehnya. Aku 2 kali minum, senang badan aku. Banyak kita macam itu Pak. Jadi kesirikan kita sekarang nih, iblis bukan nyuruh kita nyembah pohon Pak. Dibuatnya ditingkan. Itulah guna kita kerja keras nih. Kan sering orang tua kalau cerita ke anak muda, bapak ya, bapak tuh tekun Bapak. Jadi seolah-olah tidak ada lagi peran Allah Pak di dalam memurahkan rezeki dia, membuat hidupnya senang. Itu kadang yang membuat Allah tersinggung sekarang nih. Sudah banyak orang yang menyekutukan dirinya. Nabi Musa aja bisa kena dalam masalah pengobatan. Banyak orang Bu pergi berobat, pergi ke dokter situ, mantap dokter, solat dokter itulah yang menyembuhkan. Jadi kita itu solat rajin, berdoa juga ke Allah, cuman keyakinan kepada manusia jauh lebih tinggi daripada kepada Allah. Kalau ndak abang tolong aku Bang, tak jadi apalah aku Bang. Jadilah kawan Tuhan kadang Pak. Itu hal-hal yang terpeleset tanpa kita sadari Pak. Jadi itu jadi bagian dari tren lah Pak. Tapi Rasulullah sebetulnya sudah pernah mengingatkan Bu. Kata Rasulullah, besok ada 3 orang yang memiliki amalan besar di sisi Allah, tetapi Allah lemparkan ke muka mereka amalan itu. Yang pertama, orang yang mati syahid. Kan kita tidak pernah tahu Pak, orang mati syahid, wah kita berdoalah supaya dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Itulah baik sangkanya kita, orang meninggal jalan Allah kita doakan baik. Jadi orang mati syahid ini Pak, dihadapkanlah dia kepada Allah. Kemudian Allah perlihatkanlah surga untuk orang yang mati syahid ini. Sambil Allah bertanya, dengan amal apa kau mendapatkan surga ini? Aku berjuang di jalanmu ya Allah, agar tegaknya syiar ini. Aku korbankan jiwaku agar syariat ini tegak di tengah-tengah umatmu. Kata Allah, bohong. Kau melakukan itu agar kau dipuji orang sebagai pemberani, dan kau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Silahkan sekarang masuk neraka. Allah tidak bisa dibohongi Pak. Kalau manusia ya bisa Pak. Luar biasa Bapak tuh. Memang kalau untuk menolong orang betul-betul apa, menurut kita, pandangan kita itu Pak. Siapa sahabat Rasulullah yang kena kasus ini Pak? Namanya Qotsman. Qotsman itu waktu berperang dia berada di depan Pak. Sampailah akhirnya dia meninggal. Semua sahabat mengatakan bahagia Qotsman mati syahid. Kata Rasulullah, tidak, Qotsman di neraka. Masa neraka? Rasulullah kan tahu kita dia mati di medan juang. Jadi kata Rasulullah, waktu dia ditusuk musuh, sebetulnya dia tidak mati Pak, cuman dia ingin supaya orang anggap dia mati syahid Pak, ditambahnya tusuknya Bu. Berarti dia matinya bunuh diri Pak. Nah, orang tidak tahu Pak.
Semua orang yang berjuang, yang kita anggap baik, yang kita anggap jujur, kita kan tidak tahu apa maksud di dalam hatinya itu. Dia ingin mendapatkan dari manusia, tentu dia mengenyampingkan Allah. Nah itulah hati-hatinya kita tuh Pak, yang tidak ada rasanya kita ini, waduh, tidak bisa kita berbangga diri dengan amal soleh yang kita lakukan. Manusia mungkin bisa dikelabui, tapi Allah tidak bisa dikelabui. Yang kedua, orang-orang yang berilmu, para ustadz, para alim ulama, nanti dihadapkanlah dia kepada Allah. Diperlihatkan Allah lah surga untuk para ustadz, para alim ulama itu. Ini surga untuk kalian. Dengan amal apa kalian mendapatkan surga ini? Oh, kami belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya, ya Allah. Kami pergi kemana-mana untuk supaya orang tahu dengan agama ini, supaya mereka benar dalam beragama. Kata Allah, bohong. Kalian tambah berilmu, kalian menyesatkan orang, berdebat. Kan itu banyak sekarang ilmu agama ini Pak dijadikan untuk berdebat Pak, supaya kalian dimuliakan orang, supaya kalian dielu-elukan orang. Kalian sudah mendapatkan semua itu di dunia, silahkan masuk ke dalam neraka. Jadi tidak bisa Allah dibohongi Pak. Misal macam ustaz-ustaz nih Pak, ustaz nih pasti ikhlas ini, belum tentu lagi Pak, Allah yang tahu. Kadang beda amplop 50.000 ya pindah dia ceramah Pak kan. Jadi bidang apa saja sekarang ini bisa mempertuhankan apapun selain Allah. Kita nengok ustaz nih deh pasti masuk surga nih. Nih bapak nih ngajar ngaji bertahun-tahun nih pasti masuk surga nih. Itulah pandangan manusia itu. Kita kan memang disuruh berbaik sangka Pak. Cuman Allah tidak bisa dibohongi. Makanya kalau kita melihat orang ini soleh, hidupnya kok payah ya. Dia suka membantu-bantu orang. Tidak mungkinlah Allah menganiaya dia. Tapi kok payah hidupnya. Yang ini ustaz nih banyak itu dia ngajar orang kan, pedih aja hidupnya. Tidak mungkin Allah menganiaya. Jadi mungkin itu ada jawaban di diri dia. Nah yang ketiga, dihadapkanlah kepada Allah orang yang dermawan Pak, rajin nyumbang, rajin berderma. Diperlihatkan Allah lah surga untuknya. Ini surga untukmu. Dengan amal apa kau mendapatkan surga ini? Kami berinfak, bersedekah ya Rasulullah. Ya Allah, apapun kegiatan amal kami ikut, semua kami lakukan karena mengharapkan ridho-Mu. Kata Allah, bohong. Kalian rajin menyumbang supaya kalian dielu-elukan orang, dianggap orang dermawan. Kalian sudah mendapatkan pujian itu di dunia, silahkan masuk ke dalam neraka. Jadi ini sebetulnya Pak, mengajarkan orang-orang yang ingin syahid, orang-orang yang berilmu, orang-orang kaya untuk terus meluruskan niat. Memang berat Pak, siapapun bisa kena. Macam di 3 contoh inilah Pak ya, yang mati syahid pun kena, yang berilmu pun, para ustaz pun kena, orang kaya yang dermawan pun kena Pak. Supaya kita berhati-hati. Nah itulah yang membuat kenapa lah zikir tidak tenang. Misalnya orang dermawan minta doa supaya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, malah hancur Pak, padahal dia rajin menyumbang. Tidak mungkinlah Allah menganiaya hamba-hambanya itu. Para ustadz seharusnya hidupnya tenang. Kenapa enggak? Tergantung lagi Pak di ustadznya ini. Apa niat dia? Sudah adakah Tuhan lain selain Allah di hatinya tanpa jamaah ketahui? Contoh, ada seorang ulama di masa lalu Pak, tapi tidak disebutkan namanya, cuman disebut nama gurunya, Bayazid Al-Bustami rahimahullah. Ulama yang saya ceritakan ini Pak, 30 tahun mengajar kebaikan, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, hafalan Qur'annya terjaga, puasa sunnahnya terjaga, tahajud malamnya terjaga, tidak pernah mempunyai masalah dengan jamaahnya, tutur kata terjaga. Tapi apa pengakuannya ke gurunya Bayazid Al-Bustami? Udah 30 tahun aku ngajar guru, jiwa ini tidak pernah tenang.
Orang yang aku ajarkan bahagia hidupnya, tenang jiwanya, aku ajarkan zikir. Aku sendiri guru jauh dari rasa bahagia. Sholat jamaah aku tidak pernah tinggal. Ekonomi aku aman. Baca Quran aku aman. Kok tidak bisa tenang jiwaku nih guru? Apa kena aku nih? Jadi Pak, itu tuh dalam diri kita terasa tuh Pak. Awak makin soleh rasa, tapi jiwa ini makin tidak tenang. Orang yang kita ajak Pak, tenang jiwanya. Baca zikir ini ya, tenang jiwanya. Apa kata Pak Yazid Al-Bustami Ibu? Jubah kau terlalu bagus. Terkejut dia Pak. Maksud guru, kau ingin tampak berbeda dari orang lain. Wah, baru terkejut dia Pak. Kau ingin berbeda dari orang lain. Di dalam diri dia itu Pak, supaya nampak aku guru, kalian murid. Beda Pak. Masuknya tuh pelan aja Pak. Nah kita tidak tahu Pak kan, dari sisi mana kita kena tuh. Pakailah kau jubah biasa, kata gurunya. Aku tunjukkan sama kau obatnya, tapi aku yakin kau tidak akan sanggup mengamalkannya. Apa tuh guru? Kau pakai jubah yang biasa. Karena Pak ya, kadang orang bisa berlebih dari jubahnya itu. Contohnya Pak, di Arab Saudi itu aja ada jubah yang sampai harga luarnya itu 75 juta. Itu kan memang terlalu ngeri Pak ya, kalau untuk dipakai oleh seorang yang tahu agama gitu Pak. Walaupun jubah, tapi kalau sudah berlebihan seperti itu Pak, sampai 50 juta kan udah lain rasa di dalam jiwa. Kalau masih standar-standar aja mungkin akan mengeluarkan keujuban di dalam diri kita atau kesombongan. Tapi kalau udah semahal itu Pak, duduk samping orang dibanding-bandingannya bahan nanti Pak, beda bahan jubah nanti macam itu jadi Pak. Walaupun jadi kemudian Bu, kata gurunya nih, kau ganti jubah kau dengan yang biasa, kau kalungkan kacang di lehermu. Biasanya orang memuliakanmu kan, salam cium tangan. Kali ini jangan suruh cium tangan. Sudah bersalam, ambil kacang sebungkus, suruh mereka melempang kepalamu. Anak murid dia ini disuruh gurunya Pak, lempang kepalanya. Itu obatnya. Langsung terucap dari lisan ulama ini Bu, subhanallah guru, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak akan mungkin aku melakukan pekerjaan si hina itu. Masa pula kacang diambil itu dilempang kepala aku oleh murid aku. Langsung kata gurunya, itu poinnya. Aku sebetulnya tidak menyuruh kau pakai jubah biasa menggantung kacang. Aku yang hanya ingin dengar respon mulut kau ketika aku gitu kan. Tadi kata-kata kau apa? Subhanallah, maha suci Allah. Sebetulnya kau tidak mensucikan Allah. Kau menganggap aku ini suci guru. Tidak mungkin aku melakukan pekerjaan itu. Jadi bukan Allah yang kau sucikan tadi. Kau menganggap diri kau yang suci. Kau katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kau tu dah menganggap diri kau Tuhan karena kaulah orang jadi pandai. Udah kau jadi Tuhan di antara murid-murid kau tu tanpa disadarinya Pak. Dialah yang ngasih petunjuk ke muridnya. Kalau tidak karena dia, tidak pandai orang ini. Padahal Allah lah yang memberikan ilmu itu kepadanya. Tadi lisan kau yang terakhir mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan, kau sedang membesarkan diri kau sendiri. Lisan kau aja yang bilang Allahu Akbar lagi, tapi sebetulnya kau mengatakan aku ini orang besar guru. Ulama aja bisa terpeleset Pak. Nah jadi ini Bu, jadi kalau ada sekarang ini Bapak Ibu merasakan rajin sholat, rajin puasa, hati tidak tenang juga, amal tidak naik ke langit. Mungkin ada kesirikan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Saya menyampaikan ini untuk bahan kita menengok ke diri kita aja Pak. Kalau dulu kita kan membahas orang yang jauh dari Islam, sekarang ini orang yang sudah Islam, yang sudah rajin ibadah, itu lagi Pak yang kena Bu. Kita tidak menyembah batu, kita tidak menyembah pohon, tapi kita bisa sekarang ini menyembah uang Pak, menyembah popularitas, menyembah uang nih Bu ya. Rasulullah aja udah mewanti-wanti dari dulu Pak. Ada orang yang bertauhid kepada Allah, kata Rasulullah. Di desanya ada pohon yang disembah oleh orang, diambilnya kapak,
dibawanya lah Bu, mau ditebangnya pohon itu. Dihadang dia oleh iblis yang berwujud manusia. Kata iblis ini, kau mau kemana? Aku mau menebang pohon itu. Kau tebang pohon itu, ku hajar kau, kata iblis ini. Kata pemuda ini, karena itu perbuatan syirik, makanya akan ku tebang. Kemudian karena dia diancam oleh iblis ini, Pak, ditaruhnya kapak itu, dipukulnya iblis ini, Bu. Kena, Pak, terkapar langsung iblis. Terkejut juga iblis ini, kok bisa kena pukulan manusia. Minta ampun iblis itu, Pak, ampuni aku tidak bisa melawanmu, kau sangat kuat bagiku. Tapi aku janji, kalau kau tidak jadi menebang pohon itu, setiap pagi kau bangun, kau akan menemukan uang koin emas di bawah bantal. Dengar duit emas tuh, Pak, jadi Pak. Itulah ngerinya duit tuh, Pak. Padahal ini kata Rasulullah, pemuda yang sangat bertauhid kepada Allah. Pulang dia ke rumah, Bu. Paginya dia bangun, ada uang koin emas. Hari kedua dia bangun, ada uang koin emas. Hari ketiga dia bangun, tidak ada lagi uang koin emas. Dibawanya kapaknya balik, Pak. Dijumpai oleh iblis yang sama. Kau mau kemana sekarang? Aku mau menebang pohon itu pokoknya, karena kau tidak tepat janji. Hari ini tidak ada lagi uang koin emas di bawah bantalku, akan kutebang pohon itu. Oh, kalau sekarang jangan kau macam-macam sama aku, kata iblisnya. Kau tebang pohon itu, ku hajar kau sekarang nih. Oh, ndak jerah kau aku pukul kemarin, kata pemuda ini. Iblis tolak mukul dia, Pak. Dia lah yang terkapar. Kenapa kau begitu kuat sekarang? Kata iblis ini, waktu pertama kali kau akan menebang pohon itu, niat kau murni karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan mampu menahanmu saat itu. Tapi hari ini kau mau menebang pohon itu karena kau tidak menemukan lagi uang koin emas di bawah bantal. Jadi orang yang membuka-buka soal duit hilang tuh, Pak, ya, soal duit dikorupsi itu belum tentu dia jujur, Pak, karena tidak kebagian biasanya, Pak, tidak dapat untuk dia. Saya perhatikan orang-orang vokal gitu masalah uang gitu, ini pasti negara-negara tidak dapat nih. Coba kalau dapat tuh pasti beda. Jadi dia tipis-tipis saja bedanya di jiwa kita tuh, Pak. Apa bukti kita sekarang ini banyak yang menyembah uang itu ya, Pak, ya? Misalnya orang jualan telekung ini harganya pantas dijual 150.000, itu sudah berlaba. Pantasnya 150.000. Pokoknya udah yakinlah dia itu harga yang paling bagus, jadi tidak perlu nawar lagi, karena dia tahu di tempat lain pun akan sama harganya, cuman beda lagi pelayanan kita. Tapi kebanyakan pedagang, begitu orang nanya berapa harga telekung nih, Kak, kasih aja lah 3,5, Kak, pelaris pagi, macam tidak berlaba dia ngomongnya itu, Pak. Tidak bisa 300, Kak, tidak bisa, kakakku sayang udah naik modalnya. Kalau yang 300 yang tidak pakai payet nih, Kak, tidak, aku mau yang ini 300, tidak dapat, kakak kan pergi, Pak. Kakak balik, Pak, kan macam tidak berlaba dia ngomong tuh, Bu. Tambahlah 5.000 ya, Kak, ya itulah ujungnya. Tidak, aku mau 300. Nanti pura-pura nanya dia ke suami, Bang, yang ini 300 bisa, Bang? Oh, megang kalkulator lah, Bu, macam rugi, Pak. Udahlah, kasihlah. Ambil, Kak. Dapatlah dia 300, Bu. Alhamdulillah. Sorenya ibu ini pergi pengajian. Pas sampai di masjid, ada orang pakai telekung yang sama. Ditanyanya, berapa kau beli telekung kau? 150, Bu. Setan dia tuh. Maka terbakar pasar tuh, Pak. Yang menipu macam itu tuh, itu dianggapnya kecerdasan, Pak. Itu teknik, tidak bisa. Makanya mall jarang terbakar, Pak. Kalau mall kan jelas-jelas saja harganya. Ini barangnya, ini harganya, ini diskonnya. Tapi kalau udah pakai tawar-menawar, itu udah susah. Padahal pedagang jujur aja, Pak, banyak kok orang membeli. Di Ramayana ada anak-anak pondok pesantren sering belanja ke sana baju-baju hijab syar'i, Bu, ya. Itu 5 rupiah pun tidak kurang, Pak. Tapi ramai orang belanja. Dia menjual sesuai dengan kualitas. Kita ini banyak, Bu. Udah soleh bukan main lagi. Tapi kalau ngolah orang, Pak, masih tetap juga, Pak.
Kalau soleh ada, kadang macam orang baik lah Pak, menolong Pak. Aku bisa bantu Bang, cuman ini Abang jangan salah sangka Bang ya. Nah, kalau ada duit Abang segini, nanti aku bantu Bang. Nah, tapi Abang jangan salah sangka sama macam baik Pak. Habis orang diolah ya. Kita misalnya nengok Bu, pengurusan baik di kantor, sampai ada semboyan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Ah, itulah orang-orang Pak. Kita tengok ngurus SIM 200 SIM motor, diurus 200 nggak lulus Pak oleh oknum nih. 3 minggu lagi balik, 2 minggu lagi balik, akhirnya jadilah 650. Tinggal foto langsung jadi. Dirampas harta kita sebanyak 400.000. Yang merampas itu kadang dia pengurus masjid juga rupanya kerjanya di rumahnya Pak. Orang masjid juga rupanya. Jadi kalau nengok orang-orang rajin ke masjid susah hidupnya Pak, pasti ada yang kena di dirinya. Macam ustadz-ustadz yang bergabung misalnya Bu di travel, itu bagus sebetulnya. Kadang dia itu menyampaikan ke jamaah itu Pak, karena dia berharap jamaah masuk, dia mempertuhankan uang tanpa dia sadari. Karena kan satu jamaah dapat 3 juta gitu Pak kan. Tentu berambisi dia untuk mendapatkan orang. Jadi di masjid itu kadang dia ngomong, Bu, ayah bunda kalau umroh nanti bersama travel ini dengan biaya segini ini ayah bunda sebetulnya jauh hotel kita. Tapi karena bagusnya hubungan kita dengan Arab Saudi, hotel kita tuh ayah bunda begitu kita keluar dari hotel langsung pelataran Masjid Nabawi. Begitu kita keluar dari hotel langsung pelataran Masjidil Haram. Tentu banyak orang masuk Pak, dekat jaraknya. Daftarlah orang banyak Bu. Rupa sampai di sana 2 kilo jaraknya Pak. Macam mana nih Ustaz? Kata Ustaz dekat jaraknya. Qadarullah ayah bunda. Dijual-jualnya agama lagi Pak. Bukankah ayah bunda tahu satu langkah menuju masjid diampuni dosa, satu langkah diangkat derajat? Udah sama aja Pak. Sudah itu menjual-jual agama, mencari dana. Misalnya saya bawa syekh dari Palestina, nanti saya hubungi Bapak. Jamaah ini orang-orang baik Bu. Kalau dermawan, Indonesia itu negara dermawan nomor 1 di dunia Pak. Dibawanya lah syekh dari Palestina. Syekh ini baik, dia tidak tahu dia dimanfaatkan. Nanti ada yang hubungi ketua masjid, Pak Ketua, ini ada safari dakwah syekh dari Palestina. Kalau kita yang ngambil sendiri, berapa biaya pesawat, biaya hotelnya. Jadi kami itu tidak minta biaya itu, kasih aja amplop biasa, cuman izinkan kami donasi. Di situ itulah Pak. Bisa Pak, 1 jam dia donasi Pak ya, 60 juta bisa dapat Pak. Kalau amplop tidak mungkin sampai sebanyak itu. Donasi itulah Bu. Dijualnya lah kesedihan Palestina. Apa pengakuan kedubes Palestina Pak? Belum pernah sampai sumbangan Indonesia ini lagi ke Palestina. Kalau secara keseluruhan, sampai orang Palestina di Gaza sendiri ngomong kalau sempat sumbangan orang Indonesia sampai udah macam Singapura Gaza itu Pak. Kemana nguapnya Pak? Yang sampai ke sana itu tidak seberapa lagi. Habis dibagi-baginya doa. Dia pakai agama jualnya. Jadi untuk bidang apa aja sekarang Pak rawan Pak. Untuk bidang apa saja. Jadi ini yang harus kita koreksi loh. Jangan nyalahkan Allah juga. Kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Kita tuh udah nyembah duit. Makanya bersyukurlah Pak. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Bapak-bapak yang punya kebun sawit, berbahagialah Bapak. Bapak tidak bisa dibeli orang pakai uang. Bapak kaya, finansial Bapak udah aman, enak Pak. Kalau sempat kita susah tuh Bu ya, diapakan orang aja mau semua Pak. Contoh nih, bandar narkoba ngadakan pengajian di rumahnya Pak. Orang tahu semua dia bandar narkoba. Diundangnya lah ustadz-ustadz di masjid, datang tuh Pak. Karena satu datang tuh 250.000 Pak. Itulah karena hidup susah Pak kan. Tidak peduli dapat duit narkoba lah katanya, yang penting dapat duit. Itu kalau susah tuh Pak.
Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik penolong takwa kepada Allah itu adalah harta. Kalau bapak ibu berharta, aman pak, nyaman bapak, tidak bisa bapak diapa-apain orang pak, karena bapak berduit. Kalau gubernur, contoh lah bu, gubernur Deddy Mulyadi, dia berduit pak, jadi payah orang mau cari celah, dia susah. Jadi kalau gubernur berduit, pemimpin berduit pak, dia agak aman sedikit pak, dia udah selesai sama diri dia sendiri, tidak penting dia yang lain-lain tuh. Nah, jadi kita sekarang tahu ya Pak ya, kalau kita susah bisa mempertuhankan duit sekalipun kita rajin sholat. Contoh nih Pak, tahun 2023 Bu, saya tuh ceramah, ada ceramah ibu-ibu. Jadi pas Rabu pertama itu Pak, masuklah caleg yang mau maju tahun 2024. Ibu-ibu, insya Allah saya akan maju tahun 2024. Saya mohon dukungan ibu-ibu. Dan saya tahu ibu-ibu berkumpul di masjid ini tentu meninggalkan suami di rumah, anak-anak. Jadi saya ada kenang-kenangan nih sedikit ibu-ibu, ada paket sembako 5 kg beras, 1 papan telur, 1 dus Indomie, ada kopi, ada gula, ada juga ikan sarden. Nanti silakan dibawa pulang, dicatat namanya sama Bu Emma. Ini famili Bu Emma Pak, Bu Emma tuh. Dah terima. Apakah ibu-ibu mau mendukung saya? Iya Bu, kami pokok milih Ibu, ajarkan kami cara mencoblosnya Bu. Semangatlah Ibu nih ngajarkannya Pak. Rabu ketiga masih jadwal saya lagi di situ. Masuk Pak, caleg incumbent, udah pernah menang, tentu duitnya lebih banyak Pak. Ibu-ibu, terima kasih atas dukungan ibu-ibu 5 tahun yang lalu. Oh iya, ibu-ibu udah punya baju seragam? Belum Bu, nanti diukur ya di rumah Bu Rita. Ini famili Bu Rita, ginilah Bu Rita Pak. Nanti dibuat di sana Ibu ya, diukur bajunya. Dan selain baju seragam nih ibu-ibu, saya juga ada paket sembako. Nanti silahkan Ibu ambil ya Bu ya. Dan yang ketiga, bukan maksud saya menjengkali ekonomi ibu-ibu semua, tapi saya kebetulan ada rezeki, masing-masing ibu mendapatkan Rp250.000. Apakah ibu-ibu akan memilih saya? Takbir, Allahu Akbar. Berkelahilah Bu Emma sama Bu Rita itu dalam masjid itu Pak. Itu duit itu Pak. Makanya Bu ya, iblis itu mengatakan apa Pak? Aku memang putus asa karena tidak disembah oleh orang sholat. Orang sholat Pak tak diganggu oleh iblis, tapi aku tidak akan putus asa mengadu domba mereka. Makanya di masjid banyak kejadian Pak, banyak ketidakcocokan itu tuh. Karena masing-masing disuruh mempertuhankan popularitas. Aku harus dapat, aku harus memimpin, aku harus itu. Jadi datang orang bertanya ke saya, kenapa di masjid ini banyak orang ambisi Ustaz, ingin jadi inilah, padahal tidak digaji Ustaz. Dia ada orang mempertuhankan popularitas Pak, dia tidak butuh duit dia tidak butuh, cuman popularitas dia butuh. Jadi saya bilang sama orang itu, di masjid itu kenapa orang sering bertengkar? Sebab mereka orang-orang baik. Iblis kan tidak suka dengan orang baik. Tapi preman Pak, yang tidak pernah ke masjid ngumpul pasti kompak Pak, tidak ada pertengkaran, jarang. Ngapa gitu Ustaz, katanya ke saya. Bilang karena preman itu kawan-kawan setan, tidak mungkinlah diganggunya, dia sama kawannya Pak, tidak mungkin diganggunya. Tapi kalau di masjid di Pekanbaru itu Bu ya, kita cek di Dewan Kemakmuran Masjid di Pekanbaru tuh ratusan masjid itu yang bermasalah Pak, karena berebut ambisi. Jadi saya kadang memang dahsyat iblisnya. Dia disuruhnya orang mempertuhankan popularitas Pak. Ada satu masjid Bu, pengurus lamanya tidak mau mundur Pak, pengurus baru terbentuk. Pengurus baru ngundang saya ceramah, pengurus lama udah ngundang ustaz lah dia ceramah, berdua-dua lah kami datang subuh tuh. Itu Pak, gara-gara ingin berebut popularitas. Sebab apa? Masjid itu punya yayasan, yayasan itu punya sekolah. Nah berebut masalah uang nih Pak, memang ngeri Pak. Jadi kalau nengok-nengok orang soleh yang hidupnya susah, masalahnya banyak, introspeksi diri aja lah. Nah yang kedua, apa kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Pak? Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada syirik, menyembah harta pun tidak, duit, kami tidak perlu popularitas.
kami memang ingin berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa doa kami ini tidak dikabulkan Allah juga? Kami tidak ada berbuat syirik nyembah duit, tidak. Sawit kami luas. Kami menyumbang ikhlas karena Allah, tidak pula ada karena manusia. Ngapa doa kami tidak dikabulkan? Bisa yang kedua nih Bu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini ada lagi Bu, dia yang membuat doa itu tidak terkabul. Contoh Pak, kata para ulama, Allah benci dengan orang kaya sombong, tetapi Allah lebih benci dengan orang miskin sombong. Nah, contoh orang miskin sombong tuh Pak, adalah pengusaha di Pekanbaru ngomong ke saya, hampir saya nampar orang miskin hari ini Ustaz. Apa masalahnya Pak Haji? Ustaz tahu kan yang jualan pakai gerobak depan masjid? Tahu Pak Haji? Jadi tadi pas asar didekatinya saya, Pak Haji ada duit 4 juta Pak Haji, untuk apa sama kau? Rencana mau beli Honda bekas Pak Haji, nanti saya laskan ke gerobak saya nih, jadi saya jualan pakai gerobak. Itu bagus tuh, ada keinginan kau untuk berkembang tuh. Datanglah nanti ke tempat aku. Ada. Datanglah dia Pak. Nah, masuk dia ke kantor pengusaha nih, dengan bahagialah pengusaha ini mengeluarkan uang 4 juta tuh. Aku ini kan punya zakat harta, aku kedepankanlah ngasihnya untuk kau 4 juta. Apa jawaban yang orang yang jual ke gerobak ini? Mau Pak Haji, saya tidak nerima zakat katanya. Ini contoh orang miskin sombong Pak. Kenapa kau tidak mau nerima zakat? Karena Rasulullah tidak nerima zakat Pak Haji. Kau kan tidak Rasul, kecuali Rasul kau iyalah. Kau masuk tidak 8 asnaf? Tak mau dia Pak. Ini contoh orang miskin sombong, dia udah rajin sholat nih. Ditukar Pak Haji itu lagi bahasanya Pak. Oke lah, ini tidak zakat, ini hadiah dari aku 4 juta untuk kau. Mau Pak Haji, saya masih muda dan kuat untuk berusaha. Hampir saya tampar mulutnya lagi Ustaz. Kau apa mau kau sebetulnya nih? Aku zakat kau nak mau, aku hadiahkan kau nak mau, mau berutang kau sama aku. Iya Pak Haji, berapa bulan kau sanggup bayar? 4 bulan Pak Haji. Oke, aku kasih waktu 6 bulan. Hilang sampai hari ini jadinya Pak. Aturan halal, duit itu jadi haram. Jadi kalau ada orang-orang sholat Bu, hidupnya susah, coba tengok, kadang dia yang mempersulit rezekinya sendiri. Nanti bertanya orang, itu kan kawan bapak tuh Pak, masa tidak bapak bawa dia kerja? Padahal dia taat ibadah di masjid tiap hari, tidak bisa dipakai. Diajak dia kerja, dia malas kadang Pak kan, dia sendiri yang mengambil rezekinya. Kalau berdoa mau sampai patah tangannya Pak, tapi rezeki sulit, malas orang Pak dia kerja. Ada yang karena perhitungan, masuk jam 8 pulang jam 5, jam 5 itu betul dia pulang Pak. Tak mau bertangguh sikit pun Pak. Saya kalau udah jam 5 Ustaz, saya mati kan handphone bos saya, tidak saya acukan lagi. Macam mana orang mau pakai dia Pak? Kita kadang simpati dengan orang dia rajin ibadah, ekonominya susah, rupanya karena diri dia sendiri Pak. Dia yang membuat doa-doa itu tidak terkabul. Ada jadi pikiran juga sama saya, ada masjid Bu yang bagus di Pekanbaru tuh. Jadi masjid itu masjid pribadi Pak, cuman dia boleh orang bangun. Pas bongkar kotak infak, sikit kotak infak. Jadi dia bilang ke karyawannya, kok sikit kotak infak sekarang ya? Ya karena kita tidak ada program yang kita buat Pak Haji. Coba nampak kita mau ganti cat, mau ganti keramik, orang mau ngasih 5.000 pasti jadi 50.000. Kan betul kata karyawannya itu Pak. Kalau tidak ada yang dibuat, mana ada orang menyumbang? Dia sombong lah Pak. Enggak. Apa pula seperti itu pula. Jadi dari situ saya menangkap, oh iya, kadang ada orang yang menghambat doanya sendiri terkabul. Kita sendiri jadi penghambatnya Bu. Cuman kita menuduh Allah padahal kita yang membuat. Banyak hal ya Bu ya, yang sebenarnya kita yang salah tapi kita menyalahkan Allah.
Contoh nih Pak ya, gaji 5 juta. Jadi gaji 5 juta nih Bu ya. Sudah tuh di kreditnya mobil Pak, angsuran 3,6 sebulan tuh tinggal 1,4 lagi duitnya. Tuh kredit sepeda motor 1,2, tinggal berapa lagi Pak? Tuh payah hidupnya. Sholat pandailah berdoa Pak, ya Allah mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini? Dia yang buat utang, Allah disalahkan. Itu paling banyak tuh Pak. Kami orang tua mendoakan anak, ngapa tidak terkabul? Bapak sendiri yang membuat anak bapak durhaka kadang. Orang kan banyak pakai seminar-seminar parenting sekarang Pak kan. Yang diajarkan itu apa Bu? Kita tidak boleh berkata kasar kepada anak kita ya Bunda, tidak boleh marah, tidak boleh memukul. Apa nak macam mantu anak itu jadinya Pak, dimarah tidak pernah, dikeraskan tidak pernah, apa tidak jahat anak itu jadinya. Asal itu kita mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita, padahal kita yang membuat doa itu tidak terkabul. Saya kalau ingat ya Pak ya, kalau mak-mak kita dulu, saya ikut mak saya ke pasar, nampak saya pisang sesisir Pak, saya minta mak beli pisang tuh Mak, nggak mau mak saya Bu, tak ada duit aku. Saya bantai nangis guling-guling di aspal tuh. Datang mak saya, tegak kau setan, ku cubit kau nanti. Hilang nangis tuh Pak, karena cubit kau nanti itu cubitnya dari masuk Pak. Kalau sekarang tidak boleh kita marah sama anak. Akhirnya apa Bu? Nampak saya anak di mall berguling-guling nangis Pak, itu emaknya sayang, jangan ya sayang. Itu ikut seminar parenting tuh Pak, mampus lah, tidak akan diam anak. Jadi kita yang menganiaya diri kita sendiri, apa pula Allah yang kita salahkan? Ada lagi Bu, istri yang berkata, saya katanya dalam Al-Quran perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula. Saya udah soleha Ustaz, kenapa suami saya jahat? Ibu yang buat suami ibu jahat. Udah macam itu kelakuannya, tetap juga ibu bela-bela dia. Dia sendiri Pak yang membuat hidupnya teraniaya loh. Tapi kan bercerai itu dibenci oleh Allah Ustaz. Betul, tetapi ingat enggak Sabit bin Qais, istrinya itu ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak suka lagi dengan Sabit bin Qais. Kalau aku pertahankan sama dia, nanti aku melawan dan aku bisa durhaka. Boleh enggak aku minta cerai? Kata Rasulullah apa Bu? Boleh, kembalikan maharnya. Enggak ada ditantahan Rasulullah Pak. Kalau memang enggak cocok, udah. Karena kalau melawan istri ke suami justru lebih parah. Ini suaminya udahlah kelakuannya jahat Bu, dia bertahan, tidak pernahlah melawan kepada suami. Karena menurut para istri, melawan suami itu durhaka. Tidak semuanya melawan itu durhaka Bu. Contohnya Aisyah pernah gara-gara dituduh melakukan perbuatan keji dengan Safwan bin Mu'attal. Itu Rasulullah Pak belum turun surah An-Nur ayat 11. Jadi Rasulullah masih ngambang waktu itu Pak. Jadi Rasulullah menemui Aisyah, langsung ngomong, Aisyah ngaku aja lah kau, betul tak kau melakukan perbuatan keji dengan Safwan? Melawan Ummul Mukminin Aisyah Pak. Aku tidak akan pernah mengaku untuk dosa yang tidak aku buat. Dari cara kau bicara ya Rasulullah, kau sudah menuduh aku. Berarti kan dibolehkan membantah, melawan kalau kita benar Bu. Jadi bukan semua istri yang membantah suami itu melawan. Jadi balik dari sini melawan lah Ibu. Selama ini banyak mungkin Ibu dia bapak nih Bu, dia apa Pak, selalu dijadikannya alasan pengajian. Tidak boleh kita melawan sama suami, tidak boleh. Akhirnya istrinya menahan diri aja Bu. Karena banyak orang-orang taat beragama nih Pak, laki-lakinya itu justru malah perbuatannya buruk kepada istrinya itu. Karena apa? Dia egonya tuh tinggi Pak. Karena dia rajin ngaji, ego tinggi. Agak nggak bisa dia dibantah sedikit. Apa ilmu yang dia dapat langsung ditanamkannya ke istrinya. Iman kita tuh berbeda Pak, masuknya tuh nggak bisa seperti itu. Nah jadi itu Bu ya, ini faktor yang kedua kenapa doa-doa kita tidak terkabul, kita sendiri yang jadi penghalang doa itu. Jadi jangan disalahkan Allah. Allah tidak akan pernah salah, kita yang salah. Apa kata Allah Bu? Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Jadi bukan Allah yang salah. Ibu nih, bu punya warung. Sebelum masuk toko tuh baca lu bismillah tuh, bismillahirrahmanirrahim. Baca solawat, diputarnya muratal Quran, sholat duha dia di toko dia tuh, zikir pagi, zikir petang mau tutup. Tapi jarang jual beli, Pak. Jadi apa kata ibu nih? Disihir orang warung saya nih, ndak Ustaz. Apa gitu, Bu? Ya, membuka toko pakai bismillah, banyak amal soleh saya buat dalam nih. Tapi ndak ada jual beli, Ustaz. Kalau sihir tak mungkin mempan, Bu, karena ibu orang soleha, ibu banyak beribadah. Tapi ibu tahu tak kata Rasulullah, jualan itu, Bu, ya, tak cukup dengan jujur aja. Bersedekahlah kalian sambil berdagang. Nah, itu orang Islam berdagang maju itu suka ngasih, Pak, suka melebihkan. Cobalah Bapak ketemu orang terlalu jujur jualannya, Bu, gula sekilo kurang sedikit, tariknya balik, Pak. Tarik balik. Siapa yang mau belanja tempat orang macam itu? Tak mau berlebih sedikit pun. Dia jual lontong, Bu, dihitungnya jumlah lontong itu. Misal orang beli 10.000, dihitungnya, Pak, itu udah masuk mie, ditariknya balik mie nih. Berhitung betul, Bu. Itu kata Rasulullah, berjualan tidak cukup dengan jujur saja, bersedekahlah kalian sambil berdagang. Suka melebihkan nih, Pak, tidak terlalu hitung-hitungan. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan apa, Bu? Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ibu, muka ibu jualan cerungut, siapa yang belanja di kedai ibu nih? Dia rajin sholat, Bu, tapi ketus. Misalnya orang beli telur, dipilih-pilih orang, telur tuh ngamuk, dia pada usah kok pilih-pilih telur tuh sama betul semuanya. Kok beli sebiji telur aku kok angkat-angkat? Siapa yang mau belanja di kedai dia? Mau 1000 rakaat pun sholat kalau hati macam ini, Pak, nak mau, Pak. Saya contohkan lagi, Bu. Ibu tahu Indomaret, kata saya. Iya, tidak ada ke pakai bismillahirrahmanirrahim, buka kunci ruko tuh, Pak. Solawat dia diputar yang murotal, tidak ada, Pak. Tapi kok ramai daripada barang lebih mahal dari parungan. Sikap Rasulullah kan diutus ke muka bumi ini menyempurnakan akhlak, Pak. Cuman untungnya kita umat Islam pakai lagi ibadah, tambah kental lagi naik ke Allah. Jadi orang banyak nanti kita di toko kita baca zikir ini, kita baca zikir ini. Bukan itu masalah, Pak. Sikap kita itu harus kita robah, akhlak kita itu yang kita robah, barulah datang rezeki itu. Zikir betul 1000 kali muka cerumut, siapa yang mau masuk, Pak? Indomaret tuh, Bu, tidak pakai zikir pagi petang, tidak pakai solawat dia dong. Tidak ada pakai acara peresmian ngundang orang mendoa situ mengaji. Tapi lihat apa yang membuat mereka sukses, akhlak, Pak. Begitu masuk, Bapak, selamat berbelanja, Bapak, sampai tidak tidur atuh ini memikirkan senyum kasir itu, Pak. Barangnya tertata rapi, Pak. Se-Indonesia rapi. Di mana kulkas, di mana es krim, di mana, se-Indonesia sama, mudah kita carinya dalam. Tempatnya bersih. Dia tidak pelit dengan AC, Bu. AC dari mulai buka hidup terus. Warung orang kita yang lampu lah dimatikan, ya, Pak. Matikan lampu kalau tidak pakai, kipas angin matikan. Siapa mau belanja, Pak? Indomaret itu, Bu, lebih baik dia memilih tutup daripada harus mematikan AC-nya. Kalau memang tak berjual beli, tutup aja. Jangan sampai matikan AC satu, matikan AC. Mereka enggak, Pak. AC full, dia sedekah kenyamanan, Pak. Kan sedekah tuh, Pak. WC-nya silahkan pakai, silahkan masuk. Itu yang membuat dia ramai walaupun harganya mahal. Dikasihnya orang, kita sibuk di agama aja, Bu, ya, sehingga kita lupa hal-hal yang seperti ini, Pak. Maka kata Rasulullah, untuk berhasil ilmu dunia, pelajari ilmu dunia. Untuk berhasil akhirat, pelajari ilmu akhirat. Jadi harus seimbang dia tuh. Ini yang kedua. Jadi kalau kita ingat tuh, Pak, oh ternyata aku yang sering salah, tapi aku sering menyalahkan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu ada melakukan kesyirikan, udah diintrospeksi diri, udah ketemu kelemahan, udah sadar kita, udah istighfar kita.
Tapi kenapa doa belum dikabulkan juga? Baru yang ketiga, Pak, bapak sedang diberikan ujian oleh Allah. Baru bisa kita bilang itu ujian, Pak. Jadi tidak bisa kita langsung ngomong sabar aja nih ujian dari Allah. Enggak, Pak, harus lewat dulu yang dua itu, cek dulu ada melakukan kesyirikan, tidak introspeksi diri. Kalau udah tuh, Pak, baru ujian. Nah, kalau kita udah diuji Allah tuh, Bu, janji Allah tuh apa? Wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Berapa kalian yang sedih aku kembalikan balik. Kalau udah lolos, Pak, dikembalikan balik. Bapak ibu udah rajin sedekah. Sedekah itu menyembuhkan penyakit. Tapi bapak rajin sedekah, ikhlas, tapi kok tidak sembuh penyakit bapak. Berarti bapak sedang diuji oleh Allah. Sebab, Bu, di dalam hadis qudsi Allah memang mengatakan, untuk hamba-hambaku yang beriman kepadaku, aku berikan penyakit di tubuhnya, agar dengan penyakit itu berguguran dosa-dosanya, sehingga dia bersih kembali kepadaku, tinggal aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi jangan heran, Pak, kok makin soleh bapak, diabetes lah, darah tinggi lah, jantung lah. Allah sayang sama bapak ibu. Tidak cukup dengan ibadah aja menghapus dosa. Mungkin ada dosa-dosa masa lalu, Pak, maka dikasih sakit. Waktu bapak ganteng-ganteng dulu, berapa orang perempuan yang bapak kecewakan. Kan sekarang aja bapak baik. Adek ini kaulah segala-galanya, sini kaulah segala-gala, kalau sini kaulah segala-galanya. Itu yang mau bapak hapus tuh, Pak. Ibu-ibu waktu muda-muda dulu, bapak nih ya juga duit ibu terima, rupanya ibu nikah sama orang lain. Itu yang dibayar tuh, Pak. Kita ini kan karena ketemu di masjid ini udah soleh. Masa lalu bapak-bapak semua kan banyak juga yang parah-parah, Pak. Itulah yang mau dihapus. Kecuali baik jak dulu bapak ibu, iyalah pasti kita punya masa lalu, Pak, yang masih tersangkut di masa lalu tuh. Itulah dikasih sakit untuk menghapus dosa. Tapi kok orang tidak ke masjid jarang sakit? Udah disampaikan juga oleh Allah dalam hadis yang sama, hadis qudsi yang sama. Untuk orang-orang yang tidak beriman kepadaku, aku berikan kenikmatan dunia sepenuhnya sama dia, sehingga kesesatan bertambah-tambah, dia kembali dalam keadaan kotor kepadaku, tinggal aku masukkan dia ke dalam neraka. Cuma anak muda itu banyak dijadikan contoh, Bu. Atuk itu peminum tapi tidak ada sakit dong. Atuk itu soleh stroke lah dia, darah tinggi memang iya, Pak. Jadi itu diuji, Bu. Orang-orang beriman dan beramal soleh ini memang dia diuji oleh Allah. Dan ingat, Pak, para nabi dan rasul aja, Bu, berdoa bukan serta-merta langsung dikabulkan oleh Allah. Contoh, Bu, dalam surah Al-Anbiya 83-84. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masadiyad duru wa anta arhamar rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Dijawab oleh Allah doa ini, maka kami pun memperkenankan seruannya. Dan jarak Allah mengabulkan itu berapa tahun, Pak? 13 tahun, Pak. Jadi janganlah kita terlalu cepat pula tergesa-gesa, Bu. Rasulullah mau masuk ke Mekah 10 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa untuk mengalahkan Fir'aun 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Jangan tukar permintaan. Contoh Nabi Zakaria, Bu. Nabi Zakaria doa minta anak tuh, Pak, dari menikah sampai umur 77 baru dikabulkan oleh Allah, Pak. Tapi kan istri aku udah tua. Bagi Allah itu mudah. Jadi bagi Allah, Bapak Ibu, tidak ada perempuan yang tidak bisa beranak, mau umur berapapun dia. Dan terbukti sekarang ini, Bu, nenek paling tua di dunia yang melahirkan umur 71 tahun, Pak. Bapak bisa searching di YouTube, nenek tertua di dunia melahirkan umur 71. Jadi yang nenek-nenek hati-hati, Nek. Saya bukan menakut-nakutkan ya. Karena bagi Allah tidak ada perempuan menopos. Sabar-sabar kita, Pak. Minta terus kepada Allah. Macam orang naik haji lah, Pak. Nunggu 12 tahun. Ternyata kan sampai juga waktu itu gitu. Jadi berarti kita sedang diuji oleh Allah. Karena Allah mengabulkan doa pada saat dan waktu yang tepat. Kalau belum tepat, Allah tidak mau ngasih. Bapak doa minta kaya,
sama bapak tidak cocok Pak, rupanya doa itu nanti untuk anak bapak yang cocok kaya. Kenapa bapak tidak dikasih Allah kaya? Karena Allah tahu Pak, bapak mau berbini lagi kalau kaya, dan nampak ancang-ancang bapak itu, maka ditahan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan ini cukup memukul jiwa kita yang sudah banyak melakukan ibadah tetapi kenapa hati tidak tentram juga, doa tidak terkabul. Mungkin ini bisa untuk membuka pikiran kita di mana kita kenanya.